Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar sekalian. Baik, saya sampaikan acara kita akan segera dimulai. Diingatkan kepada para peserta tidak perlu absen di kolom komentar karena akan ada pemberian link untuk feedback. Baik, karena sambil menunggu beberapa, saya mohon kepada peserta bisa untuk mengaktifkan kameranya. Saya tunggu pada para peserta agar bisa mengaktifkan kameranya. Baik, masih ditunggu ya semuanya agar bisa mengaktifkan kameranya. Baik, sebelum acara ini kita mulai, saya mau tanya nih beberapa sama para pesertanya. Tanya-tanya ya, siapa ya yang beruntung ya. Oke, ini ada Kak Priska, pesertanya Kak Priska. Halo Kak Priska. Halo Kak. Halo, iya. Gimana kabarnya Kak? Baik, puji Puji Tuhan. Tuhan baik ya. Mau nanya nih Kak, gimana nih? Kok bisa tahu nih acara webinarnya dari mana gitu? Dari Instagram ada DP-nya. Oh, dari Instagram. Oke, 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 keren banget. Oke, semoga bisa membantu ya Kak ya, semoga bisa membawa ilmu dan manfaat ya. Baik, siapa lagi ya yang beruntung? Orang-orang yang beruntung. Kita cari yang off cam lagi nih, yang mematikan kameranya. Tadi kan sudah yang menyalakan kamera. Tadi kan perempuan nih, sekarang cari nih yang cowok. Eh, ada Kanova nih. Kanova, halo Kanova. Ada nggak nih orangnya Kanova nih? Nah, halo Kak. Halo, iya. Bisa dong Kak, hidupin kameranya sebentar. Saya lagi di jalan Kak. Oh iya, oke, oke, oke. Sejalan. Oke, hati-hati ya Kanova ya. Oke. Oke, kita sambil berjalan aja ya. Kita mulai acara webinarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sabe salamat, lingunalates, salam sujud, karena malempang, adil kata lima, beceramin kasaruga, basengat, kajubata. Arus, arus, arus. Saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Serta saya ucapkan selamat datang kepada saudara-saudari dari ISMKI Wilayah 3, kakak-kakak panitia TFT,
kakak dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya, rekan-rekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya kita semua sehat dan dapat bergabung dalam Zoom meeting ini di dalam acara webinar dengan topik si pendengar atau si pembicara. Nah, sebelumnya izinkan saya Christian Marvin menulis tanggang sebagai pembawa acara sekaligus moderator untuk webinar kali ini, membacakan susunan acara kita. Yang pertama, persiapan peserta, dilanjutkan dengan pembukaan oleh pembawa acara, doa pembuka, nyanyikan lagu Indonesia Raya, pemaparan materi oleh narasumber, sesi tanya jawab, pemberian link feedback, dan doa penutup serta penutupan. Baik, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa dapat dicukupkan. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator bisa diputar. Terima kasih banyak kepada operator. Selanjutnya adalah acara dokumentasi. Kami mohon dengan hormat kepada seluruh peserta agar dapat menyalakan kamera, karena kita akan mengambil momen ini dalam foto bersama. Kepada para peserta, saya mohon kembali untuk dapat mengaktifkan kameranya, dan juga saya persilakan kepada seksi yang bertugas agar dapat mengambil dokumentasi. Saya persilakan. Baik, mohon izin untuk dokumentasi. Baik, 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang bertugas pada bagian dokumentasi. Baik, sebelum kita masuk pada sesi pemaparan materi, saya akan menyampaikan challenge, mungkin bisa PPT-nya ditampilkan kembali. Bisa next slide. Baik, saya akan menyampaikan sebuah challenge yang diberikan oleh narasumber, yaitu
Bisa next slide. Baik. Selama pemberian materi, dipersilahkan kepada para peserta webinar untuk membuat snapgram atau SG di Instagramnya dengan memoto pada bagian favorit pada saat pemberian materi atau memoto slide atau membuat video pada bagian yang menarik perhatian menarik perhatian peserta ya. Lalu upload di IG pada Snapgram atau story Instagram. Jangan lupa untuk tag atau tandai akun Instagram Stella 21 Monica. Tambahkan kata-kata atau opini pada Snapgram tersebut atau story Instagram tersebut. Nah, lalu 2 Snapgram atau story yang terbaik akan dipilih dan akan diberi hadiah berupa GoPay atau Dana, ShopeePay atau OVO. Sampai di sini mungkin ada yang ingin disampaikan ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu oleh peserta terkait challenge ini atau ada yang dimengerti, dipersilahkan. Baik, sepertinya tidak ada. Baik, saya juga menyampaikan peserta dapat aktif selama penyampaian materi, dapat merespon apabila ditanyakan oleh narasumber, dapat merespon melalui fitur chat Zoom ataupun langsung mengaktifkan mikrofonnya atau langsung on mic. Baik, acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum VPage dari narasumber kita pada webinar hari ini. Dipersilakan untuk menampilkan. Baik. Narasumber kita pada webinar kali ini adalah Stella Monica Daramuning Utaminingsih, lahir di Bandung pada tanggal 21 Juli tahun 2001. Selanjutnya, narasumber kita pada saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Palangkaraya, Fakultas Kedokteran sejak 2020 hingga sekarang. Memiliki skill yaitu public speaker, penulis puisi, pidato, debat, dan kepemimpinan. Beliau juga aktif di beberapa organisasi, diantaranya Wakil Ketua OSIS SMA 7 Pontianak sejak 2016 hingga 2017, MPK SMA N7 Pontianak sejak 2016 hingga 2017, Ketua Ikatan Siswa-siswi Katolik SMA N7 Pontianak sejak 2016 hingga 2019, Ketua Ekstrakurikuler Buletin SMA N7 Pontianak 2019, Ketua Putra-Putri Altar Gereja Katolik Keluarga Kudus, serta Sekretaris Keluarga Mahasiswa Katolik Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Juga ada beberapa penghargaan serta prestasi yang telah diraih oleh narasumber kita, diantaranya juara 2 Lomba Pidato FLS 2E tingkat kota, juara 3 Lomba Pidato FLS 2E tingkat provinsi, Duta Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat, juara 1 Cipta Puisi FLS 2N tingkat kota, juara 2 Cipta Puisi FLS 2E tingkat provinsi, juara Harapan 2 Baca Puisi FLS 2E tingkat kota, juara 4 Lomba Debat Parade Cipta Tanah Air 2017, Duta HIV AIDS, juara 3 Lomba Cipta Puisi Provinsi Kalimantan Barat, peserta teraktif TFT Lokal BEM FKUPR 2021, serta Executive Trainer TFT Wilayah 3. Dengan demikian, setelah saya bacakan kurikulum VPage bagi narasumber kita, telah hadir bersama kita di sini Stella Monica. Halo, Saudari Stella Monica. Halo. Apa kabarnya nih? Luar biasa mantep nih kabarnya. Oh, sangat semangat ya. Sudah menggebu-gebu nih semangatnya ingin menyampaikan atau sharing materi nih ya. Oke, baik. Karena telah hadir bersama kita narasumber, acara sepenuhnya saya serahkan kepada narasumber. Dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Boleh nih di share screen dulu. Jadi, selamat siang netizen Indonesia. Aduh, enggak ada yang jawab nih. Aduh, kurang semangat nih. Saya ulangi nih. Selamat siang para beban orang tua. Mana suaranya? Siang. Oh, selamat siang. Kalau udah bawa-bawa orang tua, agaknya berani jawab ya. Jadi pertama-tama saya izin melawak dulu nih. Anggap saja webinar anak muda. Di sini ada yang di bawah semester 4, boleh raise hand?
Adakah yang di bawah semester 4? Oke. Sedikit ya yang raise hand ya. Ini sisanya ini si bandel-bandel yang nggak lulus-lulus nih, jangan-jangan nih. Nah, yang pakai kacamata nih yang agak-agak 8 semester udah wisuda. Nah, yang mulai nih, yang mulai bekumis-bekumis di belakang nih, inilah si tongkar nih, si bandel nih, yang lulusnya pun dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, itu selingan aja ya. Jangan diambil hati. Jadi karena saya kental dengan pantun, saya mau pantun dulu nih. Tolong dicakepin ya. Boleh langsung on mic ya. Rumah Ucup di Komplek Permai. Cakep. Oke. Boleh dong berkunjung ajak saya. Cakep. Ada apa nih ramai-ramai? Mau ketemu saya kali ya? Oke, boleh dilanjut slide-nya? Oke, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka sulit jadian. Kenalin, saya Stella. Kalau ditanya siapanya brand pengharum ruangan, sampai saat ini belum ditemukan hubungan kekerabatan ya. Nanti nggak tahu kalau saya gabut, saya tes DNA, coba-coba ya. Jadi nama saya itu terlalu panjang. Stella Monica Daramuning Utaminingsih. Kalau teman-teman saya di ujian, yang lain udah nomor 7, saya masih hitemin buletan nama. Lahir di daerah yang saat ini pernah masuk dalam konspirasi Sunda Empire. Pasti semua tahu lah ya. Nah, statusnya sampai saat ini tipis-tipis mencari nih. Sisanya boleh dibaca sendiri. Jadi hari ini aku dikasih kesempatan yang sangat luar biasa berharga untuk bisa membagi pengalaman ke teman-teman sekalian tentang berbicara di depan umum. Teman-teman nggak usah takut bakal bingung dengan materi yang berat walaupun nggak pakai lo gue, aku, kamu. Jadi saya ini tetap sangat-sangat anak muda ya. Jadi kita cekidot bareng. Boleh lanjut? Oke. Ada sebuah pertanyaan. Boleh nih dijawab ya. Seberapa penting, udah bawa-bawa penting nih. Seberapa pentingkah kamu? Kalau ditunjuk nggak asik, ada yang mau menawarkan diri, satu cewek, satu cowok, biar pasangan gitu, kayak Dilan Milea. Ada yang mau mencoba? Boleh raise hand? Teman-teman. Adakah yang mau mencoba? Boleh dong raise hand-nya. Gimana nih MC? Kalau nggak tunjuk aja deh, MC aja deh yang tunjuk. Oke, terima kasih ya. Baik, karena katanya MC yang tunjuk. Cewek dulu atau cowok dulu? Cowok dulu, boleh deh. Ada yang mau raise hand nih sambil nunggu MC nih. Cowok dulu deh. Kita kasih ke Rafli aja ada di sini. Muhammad Rafli, boleh dijawab nih pertanyaan pertama? Ya. Ya, boleh nih dijawab, kenalin dulu dengan Mas siapa? Oke. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama aku Muhammad Rafli Adriano. Mohon izin karena sedang ada Zoom lain, jadi tidak bisa on cam. Terkait tentang pertanyaan seberapa pentingkah saya, tentu penting menurut saya dan juga orang tua saya ya. Jadi tentang rasa seberapa penting diri kita itu tentang bagaimana cara kita menilai diri kita itu penting ataupun tidak, baik dari diri kita maupun orang lain gitu. Jadi hal yang menurut saya penting adalah ketika kita itu dianggap penting untuk orang lain. Jadi tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi untuk orang lain itu bagaimana, apakah diri kita itu dianggap ada orang lain, kemudian seberapa pentingkah diri kita untuk orang lain, tentang bagaimana cara kita itu bisa beranggapan bahwa diri kita itu bisa memberikan suatu hal yang positif kepada orang lain. Jadi menurut saya yang penting adalah ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, karena sebaik-baik manusia itu kan yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi tentang bagaimana cara kita menyikapi tentang diri kita penting ataupun tidak, itu dinilai dari pandangan masing-masing orang. Tapi tentang bagaimana seberapa pentingkah saya,
itu penting bagi diri saya, penting bagi orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Mas Rafli, luar biasa, mantep banget jawabannya nih, mantep, udah lengkap. Oke, satu cewek lagi boleh dong untuk pembanding. Kita lihat deh yang on cam aja deh. Mbak Friska boleh nih dijawab pertanyaan pertama nih. Boleh Mbak? Oke, sebelumnya kenalin nama aku Friska Lorenza. Kalau pertanyaannya seberapa pentingkah aku bakal jawab seberapa kenalnya identitasku. Jadi kalau kita kenal betul dengan identitas kita, segitu juga kita ngerasa penting dengan diri kita. Thank you. Oke, mantep juga nih. Mantep-mantep ya yang peserta yang di sini ya. Udah pada kepo kan jawabannya? Kita boleh nih geser ke slide selanjutnya. Oke, kita buka nih jawabannya. Jadi semua jawaban yang udah disampaikan sama Mbak atau Mas sebelumnya itu keren-keren semua dan nggak ada jawaban yang salah dari pertanyaan ini. Ketika kamu bicara, penting banget untuk tahu siapa dirimu. Sama kayak seperti kata Kak Friska tadi. Penting banget untuk tahu siapa dirimu. Dan penting nggak sih omonganmu untuk didengar orang-orang? Makanya di awal aku mau ngajak teman-teman untuk kenali dulu siapa sih sebenarnya teman-teman. Dan menyadari keberadaan teman-teman yang sangat amat penting. Kalau misalkan nih, mohon maaf nih, kalau misalkan doi atau gebetan atau pacar teman-teman nggak menyadari seberapa pentingnya teman-teman, izinkan aku untuk menyatakan bahwa teman-teman itu luar biasa pentingnya. Luar biasa penting adanya. Kita boleh next? Kenapa saya ngasih judul webinar hari ini, si pendengar atau si pembicara? Sebenarnya ini adalah kegalauan hati saya. Saya pengen banget menjawab pertanyaan orang-orang yang suka bersembunyi dengan kedok hanya mau mendengar untuk merubah dirinya menjadi lebih mempesona saat bicara. Saya ingin orang-orang yang selama ini hanya terdiam, mengeluarkan opini, memberikan dirinya kesempatan untuk menjadi lebih berharga lagi. Boleh next? Pertanyaan yang paling sering ditanyain pas mau belajar bicara atau ada orang yang kenal sama saya terus nanya, Stel, gimana sih cara ngebentuk karisma? Banyak banget orang yang nanya, gimana sih cara ngebentuk karisma? Pertanyaan ini muncul, akhirnya saya menyadari bahwa kita itu terlalu banyak disuguhi tokoh-tokoh pembicara Indonesia yang menjadikan karisma sebagai daya tarik atau daya jual. Contoh aja nih, ada gambarnya Mbak Najwa Shihab. Karismanya luar biasa. Tapi, ada tapinya. Karena itu juga, sebagian dari kita malah mencari cara membentuk karisma terlebih dahulu. Daripada sebenarnya harusnya ngikutin proses untuk mengenali hal-hal lain yang lebih penting untuk jadi pembicara. Salah. Salah nggak nyari karisma itu, salah nggak? Ya nggak salah sebenarnya. Tapi kayak gini, simpelnya gini. Kamu suka sama seseorang, kamu mau jadiin dia pacar. Tapi kamu langsung nembak tanpa kenalan. Ya loncat-loncatnya jauh banget kayak gamenya Benteng Takeshi tuh, loncat. Karakteristik kita ini jadi penanda bahwa rata-rata dari kita itu lebih memilih jadi pendengar yang ngikutin gaya seseorang daripada jadi si pembicara yang nyiptain standar unik bagi diri kita sendiri. Makanya saya di bawah ada tulis, buat standar, jangan terstandar. Teman-teman semua itu unik, teman-teman semua itu punya keunggulan satu sama lain. Dan kenapa sih harus disama-samain? Kalau teman-teman nggak punya karisma ya nggak apa-apa, nggak masalah. Pasti ada keunggulan lain yang bisa jadi daya tariknya teman-teman. Lanjut. Ada 3 gambar nih. Gambar pertama itu ada omongan antar teman. Gambar kedua itu
ketika ada orang yang berbicara di depan umum. Dan gambar yang ketiga, anggap saja kamu bersama doimu naik motor nih. Bicara itu prinsipnya sama. Ini judul gedenya. Saat kamu bicara sama temenmu, dibandingin ketika kamu bicara di depan umum, sebenarnya kamu udah ngelakuin prinsip yang sama. Waktu kamu bicara dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, kamu itu ngeluarin yang namanya ide. Apa sih itu ide? Apa? Ide itu adalah sebuah pola informasi untuk memahami tentang sesuatu. Tentunya kamu pengen banget, ya kita semua pengen lah ya, kalau kita bicara, orang yang mendengarkan kita itu mengerti tentang informasi yang mau kita berikan. Ini contohnya seperti ini. Ketika kamu curhat tentang doimu ke teman, ke sahabat, dan misalkan kamu curhat tentang doimu pada presentasi yang dihadiri 100 orang, informasi tentang omonganmu itu bakal diartiin sama, nggak bakal berubah walau kamu ngomong cuman sama 2 orang atau bahkan sama 100 orang. Jadi, ini saya tekankan lagi, jadi selama ini kita itu udah ngelakuin kebiasaan bicara yang prinsipnya serupa, sama dengan bicara di depan umum. Jumlah orang yang mendengarkan itu bukan jadi hal yang membedakan, tapi kemampuan kamu membungkus ide itu, kemampuan kamu membawakan ide itu, bakal jadi sesuatu yang membedakan kamu, saya, dan bahkan seorang Najwa Shihab sekalipun. Lanjut. Ada judul gede lagi, ide. Apa sih itu ide? Tadi di awal kan udah kita sebutin nih, apa itu ide. Sebenarnya isi pembicaraan kita itu awalnya ya dari ide. Ide itu apa tadi? Ide adalah informasi yang mau kamu perdengarkan ke orang lain. Sekarang contohnya gini, ada kalimat di atas, saya punya ide untuk nyampein misalkan ke Yasminda. Hari ini saya mau ke taman, hari ini saya mau pergi ke taman. Bayangin kalau saya nyampein pakai kalimat yang paling bawah. Petang ini setapak Sriwedari kulalui. Ngerti nggak orang? Ya enggak. Karena aku gunain terlalu banyak retorika dan konotasi. Jadi ide itu harus punya tips, harus punya cara untuk disampaikan agar orang lain itu mengerti. Karena tujuannya kita mau menyampaikan ide, bukan mau monolog, bukan mau ngomong sendiri. Oke, next. Oleh karena itu, aku punya tips nih. Agar ide kita bisa tersampai dengan baik pada orang-orang yang mendengarkan kita. Sebut saja tipsnya itu EPIDX. Keren ya, EPIDX. 1. E. E untuk apa? E untuk evaluasi. Evaluasi dulu, penting nggak sih topik kamu itu diterima? Karena sebenarnya pendengar itu kayak telinga, otak, bahkan hati kita. Bahkan pendengar itu bisa menyadari ketulusan kita dari ide yang akan kita bawakan. Maka sebelum menyampaikan, evaluasi lagi. Penting nggak sih bahan omongan ini untuk diangkat? Penting nggak sih omongan kamu itu untuk dibagikan ke orang banyak? Dan kapan serta kondisi apa yang tepat untuk mengangkat ide ini? Jangan sampai misalkan kamu wawancara atlet di Olimpiade Tokyo, kamu wawancaranya masalah musik, ya nggak nyambung, ya gagal. Jadi selalu melakukan evaluasi sebelum menyampaikan ide. Kita masuk yang P. P untuk pertimbangan. Bahan yang mau kita sampaikan itu lebih baik dipertimbangkan dahulu. Ada kutipan dari salah satu stand up komedi terkenal, namanya Panji. Pasti semua tahu lah, lucu banget orangnya. Dia pernah mengatakan bahwa
semua orang bebas ngomong. Selama, ini ada catatannya nih, selama siap bertanggung jawab. Agak berat ya akhirnya ya. Jadi bebas ngomongnya agak enak nih didengar nih. Tapi kalau udah tanggung jawabnya, iya agak berat. Jadi dalam diri saya juga, dan semoga ada di diri teman-teman juga, setiap omongan yang mau saya katakan, setiap bercandaan yang saya lemparkan, yang saya sampaikan, sudah melewati pertimbangan yang matang. Karena apa? Karena kita hidup di zaman yang banyak sekali contoh omongan-omongan yang malah membuat orang itu jatuh. Dan jangan sampai seperti itu. Maka pertimbangan-pertimbangan yang matang, kamu pikir-pikir lagi, pas nggak, itu sangat-sangat tepat untuk dibagiin, untuk dilakuin sebelum menyampaikan ide. Yang ketiga ada detail. Nih, detail. Sisanya itu sebenarnya ada di seteliti apa sih informasi yang kamu berikan? Sedalam apa sih, selengkap apa sih informasi yang mau kamu kasih? Karena kalau kamu bisa ngasih informasi yang detail, yang lengkap, orang bakal lebih percaya kepada kamu. Misalkan, ada Rafli tadi tuh. Rafli bilang, besok mau ada konser. Terus saya nanya, konsernya di mana? Rafli nggak tahu. Ya saya nggak percaya sama dia. Karena informasi yang dia sampaikan tidak lengkap, tidak detail. Tapi kalau saya yang menyampaikan, besok ada konser, konsernya Tulus, harinya ini, jamnya sekian, orang yang boleh masuk sekian, penyelenggaranya sekian, ya orang bakal percaya sama omongan saya. Bahkan mungkin orang-orang bakal mencari informasi pada saya. Itu contohnya. Yang terakhir ada X. X untuk tidak beretorika. Apa sih retorika itu? Mungkin awam ya didengarnya ya. Retorika itu kata-kata yang rumit. Jadi hindari sekali penggunaan kata-kata yang rumit. Kenapa sih? Mungkin ada yang jawab, ya itu kan bahasa saya, ya itu kan kata-kata saya. Ingat lagi, bintangnya itu bukan kalian kalau kalian jadi pembicara. Bintangnya itu yang mendengarkan kalian. Jangan sampai karena kalian menggunakan kata-kata yang rumit, menghilangkan kedekatan antara kalian sebagai pembicara dan orang yang mendengarkan kalian. Jadi orang tuh mikir, apa sih yang dia omong? Kayak tadi tuh kalimat di bawah. Petang ini setapak Sriwedari kulalui. Kalau orang yang nggak bisa atau nggak terbiasa baca puisi, dia bakal bingung, apa sih yang mau Stella omong apa sih? Jadi jangan sampai pembicara itu perlu memproses terlalu lama informasi yang mau kita berikan. Karena pada dasarnya pembicara itu memberikan informasi yang bisa langsung masuk, yang bisa langsung diterima oleh orang yang mendengarkan. Jadi ada 4 tips ya, ingat ya, EPIDX. Kita lanjut. Ada 3 gambar dan tulisan, kelamaan, kepanjangan, jenuh. Ada yang mau coba jelasin enggak? Kita seling dulu nih, ada yang mau coba jelasin? MC boleh dipilih dong, siapa yang mau jelasin, boleh siapa aja. Oke, kita cari ya nih. Iya. Ada satu peserta nih, Francisca Cesaria. Oke, boleh. Halo, maaf aku off cam ya. Iya, halo. Dengan Mbak Francisca ya? Cika aja. Oh, Mbak Cika. Oke nih Mbak, boleh nih. Kira-kira kalau Mbak dengar ada kata-kata kelamaan, kepanjangan, jenuh. Apa yang bisa Mbak jelasin dari 3 kata ini? Boleh? Oke, kalau menurut aku, makasih sebelumnya kesempatannya. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya kita mau menyampaikan sesuatu ke depan orang, otomatis kan kita udah harus paham banget dan udah tahu kita tuh mau nyampein apa. Nah, masalahnya kalau misalnya kita nggak tahu kita mau ngomong apa, kita nggak paham poinnya kita tuh apa, jadinya kita tuh berbelit-belit.
jadinya kita itu ngomongnya dalam tanda kutip, mohon maaf, ngalor ngidul. Nah, jadinya kan kayak kepanjangan, kelamaan, dan akhirnya audiens kita tuh jenuh. Karena kita sendiri bahkan nggak paham kita tuh mau nyampein poin apa sih. Jadi kalau menurutku gitu. Makasih. Makasih Mbak. Mantep banget nih jawabannya, mantep banget. Jadi sebelumnya saya mau nanya nih, ada yang udah mulai jenuh sama omongan saya? Udah nggak ada yang on cam nih? Saya curiga, apakah masih ngedip, atau udah gladi pingsan, atau udah pingsan beneran kalau off cam ini, tapi nggak apa-apa. Bener banget kata Mbak Cika, kalau kelamaan dan kepanjangan ngomong, pendengar itu pasti bosen, pasti jenuh. Solusinya apa? Solusinya kita sebagai pembicara harus berani keluar dari zona rutinitas. Misalkan, kita bakal presentasiin 20 slide. Nah, di slide yang ke-12 berhenti dulu, stop dulu. Lakuin lagi interaksi, tanyakan lagi ke pendengar. Kasih aja pertanyaan-pertanyaan yang lucu. Misalkan, Mbaknya dari tadi ngelihat saya nggak pakai ngedip loh, terpesona atau gimana? Nah, orang yang mendengarkan kita akan merasa ternotis, akan merasa dihargai. Jadi selingan-selingan adalah kunci agar fokusnya pendengar, fokusnya audiens yang mungkin awalnya udah kecapean, udah jenuh, kembali lagi berpusat sama kita. Boleh di next? Ini subjudul yang seru banget menurut saya untuk dibicarain. Introvert jadi pembicara. Mungkin pertama kali kita baca tulisan ini, anggapannya mana mungkin sih introvert jadi pembicara. Ngomong sama satu orang aja udah kayak tukang parkir, kayak udah mundur. Tapi nih, dari sekian banyak pengalaman saya mengikuti webinar, saya mengikuti pelatihan-pelatihan, banyak sekali pembicara-pembicara besar yang mengakui bahwa dirinya itu sebenarnya introvert di kehidupan nyata. Tapi apa yang membedakan seorang introvert yang hanya mendengar dan seorang introvert yang jadi pembicara? Motivasi utamanya apa? Itu yang sangat-sangat membedakan. Mau Anda introvert, mau Anda ekstrovert, mau Anda ambivert, tanpa motivasi yang jelas bakal ditemukan kendala, bakal ditemukan adanya masalah. Tapi pada intinya di slide ini saya mau menyatakan bahwa menjadi introvert itu bukan berarti pintu kesempatanmu untuk menjadi pembicara itu tertutup. Anggapan ini yang perlu diubah dari kita. Bagi teman-teman yang menyadari dirinya introvert, jangan menutup diri, tapi buka pagarnya. Berikan kesempatan, saya yakin juga seorang introvert itu punya cerita yang luar biasa untuk dibagikan kepada kita. Ini catatan ya untuk teman-teman yang masih merasa dirinya introvert, nggak mampu untuk ngomong, nggak mampu untuk bicara. Jangan sampai kalian malah menghalangi kesempatan kalian untuk maju. Kita lanjut. Berbicara interaktif dan humoris secara natural. Kalau menjadi interaktif, saya bisa bantu. Tapi kalau menjadi humoris nih, menjadi lucu, agaknya berat. Boleh dilanjut? Karena sebenarnya komedi itu kadang kita lempar ke audiens, ke pendengar, kalau masuk dia jadinya lucu. Tapi kadang kalau kita lempar ke pendengar, terus pendengarnya nggak ngerti, malah munculnya tuh bunyi jangkrik, krik. Bagi saya mungkin itu lucu untuk dijadikan selingan-selingan. Tapi mungkin bagi pendengar saya itu aneh. Jadi untuk perkara humoris ini sebenarnya salah satu karakter yang bisa dipilih jadi pembicara, pas jadi pembicara, dan tidak wajib dimiliki untuk jadi pembicara. Banyak banget karakter yang bisa kamu jadikan daya tarik, daya jual untuk menjadi seorang pembicara yang berhasil. Kalau kamu berkarisma, ya keluarin karisma kamu.
Kalau kamu lucu, kamu humoris, ya keluarin kelucuan kamu. Kalau kamu ganteng, kamu cantik, ya andalkan itu jadi saat berbicara ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu keunggulan kamu. Boleh lanjut? Kalau interaktif, ada 2 sebenarnya dasarnya untuk tips biar bisa berinteraksi dengan pendengar secara interaktif. Dasarnya yang pertama itu empati. Sebagai pembicara, kita itu harus selalu berpikir dari sudut pandang pendengar dibandingin sama sudut pandang kita. Ini penting banget, ini krusial banget karena banyak banget orang yang jadi pembicara nggak pernah mikirin apa yang mau orang dengerin. Padahal kan penting banget ya untuk terus berkoneksi sama pendengar. Oleh karena itu saya sarankan ketika Anda berbicara, yang Anda pandang jangan bahan presentasi, tapi yang dipandang adalah orang yang mendengarkan Anda. Setidaknya lakukan sesering mungkin. Saya punya contoh. Siapa yang nggak kenal Soekarno? Bapak orator kita, presiden pertama kita. Dia ada di masa Indonesia ketika seluruh Indonesia itu masih dalam tangan penjajahan. Tapi dia berani naik ke panggung dengan baju putih, celana putih, bahkan sepatunya juga putih. Kalau orang yang mendengarkan dia pada saat waktu itu, pasti berpikirnya gini, siapa sih orang ini, toh sama-sama dijajah, sama-sama menderita, kok bisa ngomong kayak gitu ya? Ya udah deh, saya pilih untuk percaya sama dia. Jadi sebenarnya, Soekarno sekalipun itu menerapkan saat dia berbicara, dia mengatakan apa yang ingin orang dengarkan. Makanya setiap Soekarno bicara, nggak mungkin nggak ada teriakan di akhir. Pasti merdeka. Semua orang bergelora. Karena itu yang ingin didengar oleh semua orang pada saat itu. Yang pertama tadi empati, yang kedua ada interaksi. Boleh next? Interaksi itu ada verbal dan non-verbal. Kalau verbal itu bisa disetting. Sisipin aja pertanyaan-pertanyaan pada saat kamu berbicara. Tanya lagi ke pendengar seperti pertanyaan-pertanyaan terbuka yang butuh sama sudut pandang orang lain. Kalau interaksi non-verbal, ngarahnya itu ke teatrikal. Atau gimana kamu berekspresi, penguasaan panggung, lalu intonasi, emosi pada kata-kata. Simpelnya gini, anggap diri kamu itu lakon atau wayang. Kamu berakting ya, kamu acting. Kalau kalimatnya semangat, ya intonasinya tinggi, tangannya mengudara. Kalau kamu bertanya, mainin intonasi yang rendah. Lalu matanya agak sayu-sayu dikit, biar istilahnya orang tuh jadi pengen ngejawab kamu. Tapi jangan sampai ngedip-ngedip nggak jelas ya, takut dikira cacingan nanti kalian. Oke, lanjut. Tips ngajak pendengar proaktif dan ikut berinteraksi. Dari pengalaman saya sendiri, untuk bisa menjadi pendengar, untuk membuat pendengar itu berinteraksi, kuncinya adalah kepercayaan. Pendengar harus mempercayakan dirinya pada kita, dan itu butuh waktu, proses, dan perlu dibangun. Bayangin kalau saya ngomong 2 jam, dan 2 jam itu nggak pakai basa-basi sama sekali. Giliran saya minta partisipasinya ya pasti kering. Makanya di awal banyak banget pembicara yang membuka dengan basa-basi, sekedar menanyakan kabar, kadang juga pertanyaan-pertanyaan yang ya perlu dijawab sebenarnya nggak perlu, tapi mau minta dijawab. Tapi di luar itu, ketika kita melemparkan pertanyaan dan masih pasif, ini nih ya, seperti ya kita hari ini lah, mungkin pada ngantuk nih ya, udah siang soalnya. Hal terbaik yang bisa kita lakuin itu adalah tidak menjadikan itu masalah besar. Bayangin kalau saya menuntut Anda untuk terus menjawab. Anda nanti mikirnya bukan kayak webinar, malah ngomong sama kayak guru BK, malah Anda menutup diri. Jangan sampai
kita menjadi seorang pembicara yang menekan orang, yang malah membuat orang menutup dirinya. Kita lanjut. Kita udah masuk ke slide ujung nih. Kita ulangi lagi ya poin-poinnya ya. Yang pertama itu karisma adalah karakteristik bukan kewajiban untuk syarat berbicara. Yang kedua, evaluasi menghilangkan retorika, pertimbangan dan kedetailan bisa dijadikan solusi sebelum membawakan isi pembicaraan. Yang ketiga, interaksi menghilangkan kejenuhan dan pembicara bukan dinilai dari kepribadian, tapi motivasi utamanya. Jangan biarin diri kita itu jadi pendengar yang nggak punya kesempatan. Awali dengan circle-circle terkecil, berikan diri kita kesempatan untuk menjadi mempesona. Karena bicara itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Untuk menutup materi saya hari ini, ada narasi yang ingin saya bawakan. Boleh lanjut? Jadi ada narasi penutup yang saya pengen teman-teman baca di dalam hati, saya bantu bacakan. Catatan ini untuk gelora muda yang optimis. Zaman ini tak cukup posting ucapan manis. Semua bergerak dengan dinamis, tak butuh lagi diam pesimis. Lanjut. Luluh lantahkan segala cibiran dengan berani. Bila kau jatuh, toh masih ada lagi esok hari. Rangkaian kata adalah mata uang yang tak terukur, ide dan eksekusi didorong melebur. Di tangan yang muda, segala yang muskil bisa menjadi real. Saya Stella, terima kasih. Baik, sungguh luar biasa ya. Kita berikan aplaus kepada narasumber kita, sangat luar biasa sekali pemaparan materi yang disampaikan untuk kita. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber yang telah membagikan, men-sharingkan ilmunya, pengalamannya ya terkait public speaking ini. Baik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi 3 orang penanya pertama untuk memberikan pertanyaan dapat melalui fitur chat Zoom ataupun langsung raise hand. Dipersilakan 3 orang penanya pertama. Baik, ada 1, 2 orang lagi. Sebelumnya mohon izin kepada narasumber, apakah pertanyaannya ditampung dulu atau langsung dijawab? Ditampung aja dulu, moderator. Oke, baik. Kalau dengan demikian 2 orang lagi, jika ingin bertanya, 1 sudah dari Francisca Cisaria, 2 orang lagi. Mungkin 1 aja dulu nggak apa-apa nih. Oke, baik. Karena waktu terus berjalan, sepertinya cukup 1 dulu. Nanti pada sesi selanjutnya, baik dipersilakan kepada Saudari Francisca Cisaria bisa bertanya. Bisa langsung saja. Oke, makasih kesempatannya MC. Aku mau nanya Teh, tapi ini pakai bahasa sehari-hari aja ya. Sebenarnya aku mau nanya 2 sih. Pertama, ini lebih ke kegelisahan hatiku sendiri aja sih. Mohon masukan dan sarannya. Jadi pertama, gimana sih cara kita itu kalau mau ngomong, menyampaikan sesuatu, itu tuh nggak mikirin pendapat orang lain. Kayak gitu. Kayak kadang aku tuh pengen nyampaikan sesuatu, tapi aku takut duluan, takut banyak lah. Nah, terus yang kedua itu berhubungan juga, aku tuh takut dicap kayak terlalu dominan. Nah, yang kedua ini aku mau nanya ke Teteh, itu tuh sebenarnya gimana sih cara kita tahu kapan kita tuh terlalu mendominasi atau kayak bikin orang nggak nyaman? Itu sih, mungkin bisa dibagi tipsnya. Makasih. Oke, makasih. Gimana nih MC? Langsung dijawab saja kita karena baru ada 1 pertanyaan. Baik, sepertinya 1 pertanyaan dulu bisa dijawab. Nanti kita tanyakan kembali kalau tidak ada. Oke, terima kasih ya Mbak Cika sudah bertanya. Luar biasa banget nih pertanyaannya nih. Jadi yang pertama, gimana
cara biar kita bisa ngomong tanpa takut pendapat orang lain. Saya rasa Mbak Cika ini sebenarnya sangat-sangat berpotensi, tapi kadangkala mungkin yang menghalangi adalah ketakutan itu sendiri. Yang pertama yang akan saya sarankan adalah kita nih harus tahu dulu bahwa kita hidup itu tidak hanya untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan. Kita hidup untuk menjadi diri kita yang paling baik nantinya. Jadi jangan biarkan ketakutan itu menghalangi kesempatan. Kasih dulu kesempatan pada diri kita untuk membiarkan, ya paling enggak coba dulu deh pertama kali. Kalau gagal nanti kalau ada misalkan komentar dari orang, ya nggak masalah. Anggap aja itu hiasan di sebuah lukisan. Memperindah, memperlengkap. Itu untuk pertanyaan pertama ya. Jadi jangan biarin ketakutan itu menutup diri kamu. Jangan. Pertanyaan yang kedua, dominasi. Orang bakal sadar dia mendominasi ketika dia melihat kondisi sekitarnya. Kalau ketika Mbak Cika ngomong, terus teman-temannya Mbak Cika udah mulai ngelihatnya nggak ke Mbak Cika, berarti mereka udah pada titik yang pengen keluar deh dari rutinitas itu. Nah, Mbak Cika juga harus sadar, oh saya kepanjangan, oh saya terlalu lama, oh saya terlalu mendominasi. Saya keluar juga deh dari zona rutinitas itu, belokin dikit nggak apa-apa, nanti lurusin lagi. Jadi nggak apa-apa kali-kali, ya namanya dominasi kan kadangkala kita sadar, kadangkala kita nggak sadar ya. Tapi cara sadarnya adalah kita lihat lagi kondisi di sekitar kita. Lihat lagi orang-orang di sekitar kita, fokusnya udah pindah kemana. Kalau fokusnya udah beda, belokin dikit. Mbak Cika sebagai pembicara, Mbak Cika sebagai orang yang sedang berbicara, belokin dikit. Keluar dari zona rutinitas. Misalkan kalau udah mulai kepanjangan, Mbak Cika tanyain lagi, udah pada bosen ya? Itu bukan sarkas ya, itu bukan sarkas. Itu Mbak Cika menanyakan kondisi teman-teman untuk menarik lagi fokus teman-teman balik lagi ke Mbak Cika. Tapi selingannya enak. Karena kelihatannya Mbak Cika udah nggak mendominasi. Karena Mbak Cika memperhatikan orang lain. Itu dia. Sudah terjawab mungkin keduanya? Gimana Mbak Cika? Oh, makasih. Jadi aku simpulin lagi, berarti tadi itu yang pertama, ya nggak apa-apa dilakuin aja dulu. Kalau misal pun masih ada gagal ya anggap aja hiasan, terus evaluasi lagi. Tapi berani aja dulu. Terus kalau yang kedua itu, empati itu penting banget untuk bisa ngelihat kita dominan atau enggak. Oh, makasih banyak, Teh. Iya, sama-sama. Balik lagi nih, moderator nih, ada lagi nggak yang nanya? Ya, baik, terima kasih ya untuk Saudari Francisca pertanyaannya dan juga Castella, sungguh luar biasa. Itu memang problema kita sehari-hari ya gitu ya. Mau ngomong takutnya mendominasi, tapi terima kasih sudah menjawab. Baik, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Apakah masih ada yang ingin bertanya dari peserta? Oke, kalau dari peserta tidak ada, saya ingin bertanya kepada Castella. Jadi seperti ini, kita kan di Fakultas Kedokteran itu ada yang namanya diskusi kelompok dan ada yang namanya pleno kan. Jadi pada akhir diskusi kelompok nanti akan ada pleno dengan mempertemukan
mempertemukan setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Jadi akan ada maju setiap perwakilan kelompok. Nah, kan pleno ini pembahasannya kan ini sebagai contoh, pleno itu kan membahas hal-hal yang formal seperti itu kan. Jadi pembicaranya nanti atau perwakilannya juga formal, materi yang disampaikan juga banyak, penting dan juga terkesan formal dan kaku juga ya kan, ilmu-ilmu seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara misalnya saya atau Kastela sebagai seorang pembicara atau perwakilan pada saat pleno nanti mengatasi kondisi tersebut agar tidak terlalu kaku saat pleno, agar juga tidak memakan waktu yang lama dan juga akhirnya materi yang disampaikan itu sampai kepada audiens atau pendengarnya walaupun formal seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya MC ya. Ternyata MC nanya juga nih. Jadi gini, kalau pleno kan formal benar katanya. Terus baku ya, kadangkala peraturan-peraturannya udah ditentuin nih. Kalau saya yang memberikan pleno, tipsnya seperti ini. Yang pertama, sebelum pleno, kita kumpulin dulu poin-poin penting yang sangat-sangat urgent untuk dibahas. Pastinya saya pernah mengalami pleno, dokternya pernah bilang seperti ini. Kalian kok 3 kelompok yang pleno hampir ngasih materi yang sama. Dan itu nyatanya ternyata kebanyakan dari kita itu semuanya dibabat habis, semuanya diomongin. Padahal sebenarnya ada poin-poin penting yang bisa di-highlight, yang bisa lebih diangkat daripada hal-hal yang sudah diulang-ulang oleh kelompok lain misalkan. Jadi selalu lakukan seleksi. Poin-poin mana sih yang harus lebih kita tekanin, yang harus lebih kita angkat. Soalnya nggak bisa memungkiri juga ya. Jadi teman kita kan sama-sama udah belajar ya. Misalkan kalau anatomi, terus embriologi, terus biokimia atau fisiologi, teman kita juga mengalami pembelajaran yang sama dengan kita. Materi yang dia dalami sama dengan materi yang kita dalami. Mungkin triknya untuk materi-materi yang punya jawaban yang sama, itu bisa kita skip. Bisa kita lewatkan, bisa kita perpendek pada intinya saja. Sedangkan untuk, biasanya kan kalau pleno itu ada kasus dan ada sebuah pertanyaan yang jadi inti utama bahasan. Nah, itu yang kita lebih angkat. Karena kenapa? Setiap kelompok punya pemikiran, punya cara pandangnya yang berbeda. Mungkin bisa dilihat dari fasil 1 kayak gini, dari fasil kedua kayak gini. Jadi jangan mengulang hal yang sudah dibicarakan oleh kelompok sebelumnya. Itu gimana? Menjawab? Berarti kan walau pleno ini maksudnya dalam tanda kutip itu formal dan baku, jadi agar kita mengefisienkan waktu dan juga materi, berarti kita bisa meng-highlight beberapa poin yang memang perlu untuk disampaikan gitu. Walaupun misalnya ada 2, 3, 4 kelompok yang maju dengan misalnya dalam tanda kutip materi, pertanyaan atau pembahasan yang sama, tapi bisa kita ringkas. Misalnya ada pertanyaan yang sama, kita ringkas, kita highlight, kita tonjolkan materi yang belum disampaikan oleh kelompok A, seperti itu ya, Kasel. Betul sekali. Jadi jangan mengulang. Ya, jangan mengulang. Karena banyak sekali dokter yang notisnya bukan di situ, bukan di materi yang itu. Karena ulang-ulang ya sama aja tetap jawabannya gitu. Baik, terima kasih banyak kepada Kastela sudah menyampaikan jawabannya. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada webinar hari ini? Jika ada yang ingin bertanya, bisa raise hand, bisa juga lewat fitur chat Zoom. Jika masih ada yang ingin bertanya. Oh, ada satu yang raise hand, Muhammad Rapli. Oke, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rapli Adrianor. Mohon maaf karena tidak bisa on cam ya.
Jadi di sini saya ingin nanya ke Stella. Tadi kan udah disampaikan tentang materi yang sangat luar biasa terkait tentang menjadi public speaking yang baik. Terus tentang cara kita menjadi public speaking itu kan di era pandemi ini tidak harus yang namanya berbicara dalam mengemukakan pendapatnya. Nah, kalau misalkan di dalam satu organisasi kan kebanyakan teman-teman misalkan dimintakan pendapat itu kurang berpartisipasi atau takut yang namanya misalkan nih dimintakan pendapat, dimintakan saran, terus diberikan saran oleh seseorang, terus sarannya itu atau pendapatnya itu tidak dihiraukan gitu, jadi membuat orang-orang itu apa namanya menimbulkan efek jera atau tidak mau muncul lagi yang namanya dalam memberikan pendapat. Jadi hanya orang-orang tertentu saja, misalkan dari inti atau misalkan dari ketua-ketua, misalkan hanya hanya menghiraukan orang-orang yang dia kenal atau misalkan yang dia percaya atau dia ketahui gitu. Jadi orang-orang itu yang misalkan introvert, jadi kayak merasa buat apa sih kita mengemukakan saran atau pendapat, toh juga pendapat kita nggak dihiraukan atau nggak diindahkan, misalkan kayak gitu. Jadi situasi seperti itu yang kadang membuat orang-orang di sekitar yang malah membuat dia sendiri menjadi introvert gitu, untuk tidak berkembang. Jadi menurut pendapat Stella itu gimana cara mengubah pandangan untuk teman-teman yang misalkan berpikiran seperti itu karena takut untuk tidak dihiraukan dalam mengemukakan pendapat, termasuk ke dalam daerah pandemi ini kan tidak ngomong secara langsung, hanya misalkan lewat chat atau gimana gitu. Oke, langsung dijawab ya MC ya, izin ya. Jadi pertanyaannya bagus banget. Ini jadi dilema kita semua. Gimana sih caranya biar kita itu misalkan orang yang sudah punya cerita buruk nggak dihiraukan bisa kembali lagi berani untuk bicara. Itu ya pertanyaannya yang saya tangkap. Jadi gini, yang pertama kita itu tidak bisa mengubah orang. Sulit banget mengubah orang. Kalau Rafli punya temen yang misalkan punya kejadian seperti itu, dia tidak dihiraukan oleh orang, yang bisa membantu adalah orang itu dan juga Rafli yang menyadari. Jadi Rafli harus istilahnya memberikan perhatian lebih, memberikan motivasi lebih. Karena Rafli yang menyadari, maka Rafli bilang sama orang itu, nggak apa-apa, mungkin pada saat itu orang-orang lagi fokusnya ke sini, kamu nggak usah takut, bukannya kamu diabaikan. Walaupun misalkan emang benar-benar diabaikan, tapi cari kata-kata yang bisa memotivasi orang itu. Ya, cari kata-kata yang bisa membantu orang itu untuk berani lagi ngomong. Misalkan dengan kata-kata yang tadi, nggak apa-apa, mungkin yang barusan itu yang lain lagi pada sibuk ini. Nah, untuk orang yang udah jera ngomong, sama nih kasusnya sama Francisca tadi, sebenarnya lihat lagi kamu itu ngomong untuk kebaikan bersama atau kebaikan pribadi. Kalau kamu ngomong untuk kebaikan bersama, ya terus disiarkan, terus dibicarakan, nggak usah takut. Emang kadang kita itu nggak bisa menuntut untuk selalu didengar. Dan itu namanya kehidupan, wajar. Tapi itu bukan malah memberhentikan kamu untuk menutup diri kamu beropini, memberikan pendapat. Itu mungkin, Rafli. Bagaimana, sudah terjawab? Oke, sudah. Stella, terima kasih banyak atas jawabannya. Makasih. Gimana nih MC? Apakah sudah cukup? Baik, sepertinya sudah ada terkumpul 3 penanya ya, berarti sudah selesai untuk sesi tanya jawab kita. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah membagikan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita dapat membawa kebermanfaatan. Amin. Dan juga saya ingatkan kembali kepada peserta, jangan lupa untuk melakukan challenge yang diberikan narasumber tadi dengan membuat snapgram
dan tag akun Instagram dari narasumber kita @stella21monica. Pemenang akan segera diumumkan setelah kegiatan webinar berakhir. Baik, sebelum kita mengakhiri acara, sebelum kita mengakhiri acara kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Berakhir sudah seluruh rangkaian acara webinar pada hari ini. Kami selaku panitia dan narasumber mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta dalam webinar si pendengar atau si pembicara. Semoga acara webinar ini dapat memberikan kebermanfaatan dan pengetahuan kepada seluruh peserta yang hadir pada webinar hari ini. Saya Christian Marvin Immanuelis Tanggang selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah serta kekurangan dalam berjalannya acara webinar ini. Selamat sore, dipersilahkan kepada para peserta agar dapat live ataupun meninggalkan ruang konferensi virtual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu.